Ada yang bertanya, mau nanya, katanya kalau sholat subuh, maghrib, isya, pas imam membaca Al-Fatihah, kita diam aja dengerin. Setelah Al-Fatihah, imam selesai, kita baru baca Al-Fatihah. Nah, berarti kita nggak baca surat pendek, mohon pencerahannya. Nah, jadi gini, terkait apakah seorang makmum itu tetap disunahkan untuk membaca surah ya? Bukan ya, ini istilah lah surat pendek. Yang dimaksud surat di sini adalah membaca surah selain surat Al-Fatihah. Nah, apakah tetap disunahkan? Kan bisa jadi nggak pendek suratnya ya, bisa jadi suratnya panjang. Contoh baca Al-Baqarah atau An-Nisa dan lain sebagainya. Intinya itu, apakah makmum ini ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, nah makmum kemudian membaca Al-Fatihahnya sendiri, dan apakah dia tetap disunahkan juga untuk membaca surah lain? Jawabannya adalah diperinci atau ditafsil, diperinci. Yang pertama, kalau sholatnya adalah sholat jahar, artinya imam itu membaca dengan suara keras. Nah, sholat apa itu ya? Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, imamnya kan suaranya keras, membacanya keras atau jahar. Maka si makmum hanya membaca surat Al-Fatihah saja, dan itu wajib karena rukun. Setelah imam baca Al-Fatihah, amin, nah maka makmum membaca surah Al-Fatihah, baca surat Al-Fatihah, dan itu wajib. Dan tidak disunahkan untuk membaca surah lain. Kenapa? Karena si makmum pada posisi tersebut adalah diam. Dia diam mendengarkan bacaan imam. Imam suaranya keras, suaranya jahar. Itu. Yang kedua, perincian yang kedua adalah ketika sholatnya bukan sholat jahar, melainkan sholat yang sir atau nada yang pelan. Contoh sholat apa? Sholat duhur kan pelan, imamnya suaranya pelan. Lalu sholat asar, suaranya juga pelan. Maka si makmum ya, dia setelah membaca Al-Fatihah, dia juga disunahkan untuk membaca surah lain. Bisa menyesuaikan dengan bacaan dengan waktu ya. Imam ya baca surat pendek gitu, atau membaca beberapa ayat, itu tidak dipermasalahkan dan disunahkan. Kenapa? Karena pada posisi itu si imam itu suaranya pelan, otomatis si makmum tidak mendengar bacaan imam. Karena tidak mendengar ya, dia disunahkan untuk membaca surah lain selain surah Al-Fatihah. Prakteknya ya, dia membaca surah Al-Fatihah lalu dia membaca surah lain, contoh Al-Falaq atau membaca surah An-Nas dan lain sebagainya. Yang ketiga perinciannya, kalau makmum walaupun ia berada di sholat jahar ya, sini sholatnya jahar, maghrib, isya atau subuh, tapi kondisi makmum itu keadaannya tuli ya, atau makmumnya berada jarak yang jauh dengan imam, ini nggak ada speaker misal, imamnya suaranya nggak kedengeran, maka si makmum tetap disunahkan membaca surah karena dia nggak mendengar bacaan imam. Itu jawabannya, jawaban singkatnya seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan dasar pengambilannya. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai itu ada sebuah riwayat begini. An Ubadah Ibn As-Samiti qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung baca. Jadi Rasulullah itu sholat bersama para sahabat. Ba'du sholawatil lati yujharu fiha bil qiraah, yang dimana sholat itu adalah sholat yang keras atau jahar, sholat jahar. Nadanya, imamnya suaranya keras. Ya, bisa maghrib, bisa isya, atau bisa subuh. Faqala, maka Rasul bersabda, la yaqra'anna ahadun minkum, jangan di antara kalian itu membaca sebuah surat, idza jahartu bil qiraah, ketika saya mengeraskan bacaan, illa bi ummil Quran, kecuali ummil Quran saja. Ummul Quran itu Fatihah. Makanya
ketika posisi sholat jahar waktu itu Nabi itu imam sholat jahar bisa maghrib bisa subuh, maka Nabi mengatakan kepada makmum, pada sahabat, janganlah kalian membaca surat selain surat Al-Fatihah saja. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah termasuk rukun dari sholat. Rukun dari sholat, ketika tidak membacanya, ya sholatnya tidak sah bagi makmum. Maka selanjutnya hadis yang kedua, An Imran ibni Husain anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sholat adzuhri awal asar. Nabi itu sholat waktu itu beliau menjadi imam di sholat duhur ataupun asar. Wa rajulun yaqra'u khalfahu, lalu ada seorang laki-laki dia membaca di belakangnya, di belakang Rasul dia membaca surah. Falamman sharafa qala, lalu setelah selesai sholat Nabi bertanya, qala ayyukum qara'a bi sabbi isma rabbikal a'la. Tadi siapa yang membaca surah sapi, membaca ayat sapi isma rabbikal a'la? Waktu saya imam nanti sholatnya kan pelan kan, duhur sama asar. Nabi mendengar ada suara makmum yang membaca sapi isma rabbikal a'la, nanya kan, siapa itu? Faqala rajulun minal qaum, lalu laki-laki yang membaca tadi dia berkata dari kaum makmumnya tadi itu, ana kulo ya Rasul, saya ya Rasul yang tadi membaca sapi isma rabbikal a'la. Walam urid biha ilal khair, dan saya itu tidak menginginkan kecuali kebaikan. Jadi saya menambahi bacaan tadi ya karena saya ingin kebaikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, qad araftu anna ba'dukum qad khalajaniha. Saya tahu bahwasanya sebagian dari kalian telah menyelisihiku. Nah, itu dari hadisnya. Kita akan membaca pendapat ulama di sini yang lebih paham mengenai hadis tersebut dan mengenai dasarnya lebih detail. Nah, menurut Syekh An-Nawawi ya Ad-Jawi di dalam kitab Nihayatuz Zain itu dijelaskan gini, wala surah lil ma'mum fil jahriyah bal yastami'u qira'ata imamihi fa illam yasma'ha. Ini jadi tidak disunahkan membaca surah ya selain surat Fatihah bagi seorang makmum ketika sholatnya itu jahriyah, ketika suara imam itu keras. Bal yastami'u, sebaliknya si makmum itu mendengarkan bacaan imamnya. Fa illam yasma'ha, kalau si makmum tidak dapat mendengarkan bacaan imam, disomamin karena contoh tuli atau karena jaraknya jauh atau selain itu, selain budek, selain tuli ataupun jauh, maka qara'a, si makmum membaca surah fa'akthar, membaca satu surah atau lebih, nggak masalah ya. Kalau suaranya itu pelan ya, fayaqra fiha as-surata li adami simaihi qira'ata imamihi. Nah, maka ketika imamnya itu suaranya pelan, maka si makmum disunahkan untuk membaca surah. Alasannya li adami simaihi, karena si makmum tidak mendengar bacaan imam. Malam yakun masbukon, selagi makmum itu bukan makmum masbuk. Kalau dia makmum masbuk, wa illa saqatat anhu as-surah, ya dia tidak gugurlah, kesunan membaca surat itu gugur. Tabaan li sukutil fatihah au ba'diha, mengikuti atau begitu juga karena membaca fatihah itu pun gugur ketika masbuk. Makmum masbuk itu maksudnya makmum yang contoh saya sholat, imam itu posisinya mau ruku, saya langsung ikut dan tiba-tiba imam ruku. Beberapa kemudian imam itu ruku, intinya memenangi rukunya imam, saya langsung ikut imamnya. Saya langsung ikut. Jadi bahkan tidak diwajibkan membaca surat Al-Fatihah ketika makmumnya memang makmum masbuk. Nah, nanti kita akan bahas di berikutnya, video berikutnya biar lebih detail apa sih sebenarnya makmum masbuk itu.